identifikasi murid itu penting. Nah, Hmm. kebetulan saya kan memang sertifikasinya untuk profiling anak. Sertifikasi saya di situ. Padahal itu ditempatkan di dunia pembelajaran di kelas itu sangat berguna begitu, Bu. Iya. Baru tadi pagi saya memberikan pelatihan guru. Saya beri contoh. Misalnya masalah kepribadian orang. Guru sendiri punya profil bawaan. Siswanya ada 30 masing-masing berbeda-beda. Nah, tapi kalau kita nggak paham bahwa siswa itu, katakanlah contoh, ada kepribadian yang tipe filler, ada yang tipe thinker. Nah, guru tanpa bermaksud jelek, hanya lewat aja ngelihat tulisan anak, dia hanya komen aja, "Ih, tulisan kamu jelek banget ya," gitu. Tidak ada maksud menghina sebetulnya gurunya. Tapi kalimat ini diambil oleh anak thinker yang berfokusnya pada achievement, dia akan berpikir, tulisan saya berpengaruh sama nilai saya nggak ya nanti gitu. Tapi kalau anak ini tipe filler, guru ini nggak suka sama saya, Iya. bukan sama tulisan saya Iya. gitu. Nah, jadi pemahaman mengidentifikasi anak di kelas itu tetap perlu gitu ya Yes. pelatihan. Nah, saya pernah Bu, itu berkesan sekali saya diminta untuk memberikan pelatihan di satu sekolah yang mana itu gabungan dari waktu itu 9 sekolah Islam di Indonesia dari berbagai kota termasuk Aceh, Jawa Tengah. Nah, grup sekolah ini sering mendatangkan pelatih, pemateri itu dari luar negeri. Jadi waktu saya ikut sebagai pemateri, itu saya satu-satunya pemateri lokal. 4 lainnya dari luar negeri, ada dari Kanada, ada dari Eropa. Wah, hebat-hebat begitu Bu, saya pikir. Nah, si direkturnya ini orang luar juga, dari Turki. Kemudian karena saya dianggap sebagai konsultan jurusan dan karir, tapi pesertanya itu dari guru TK sampai SMA. Awal-awal kan guru TK nggak ngelihat, "Hah, ini Iya. pemateri karir, Iya. untuk apa saya di Iya. sini, nggak Iya. relevan," Heeh. begitu ya. Nah, tapi di akhir pelatihan itu selalu ada evaluasi dan saya suka. Jadi dari si orang Turki ini, kemudian tindak lanjutnya meeting dengan saya, melihat hasil evaluasi, feedback, umpan balik dari para guru. Dan beliau mengatakan, saya tuh sangat terkejut gitu. Karena justru dari semua pemateri, justru di sesi Anda tidak ada satu feedback negatif pun. Bahkan guru yang tadinya sangat pasif di pelatihan lain, justru di sesi ibu itu bisa salah satu yang paling aktif karena relevan. Tapi selama ini orang asing Bu, karena dia keahliannya memang assessment, evaluasi. Nah, tapi kalau yang justru pelatihan orang lokal di tempat lain, saya tidak mendapatkan feedback-feedback ini gitu. Saya sangat menyayangkan aja gitu, kenapa orang asing yang bisa apresiasi feedback seperti ini gitu, yang mana dirasakan tetap berguna, bukan sekedar hanya harus juga yang linier kan keahliannya. Karena kadang dengan mendapatkan gambaran tentang tren karir ke depan seperti apa, itu kan harus nyambung dengan pendidikan, persiapannya seperti apa. Karena di dunia kerja nggak cuma hard skill, tapi ada soft skill, karakter. Sedangkan menanamkan karakter itu kan dari Usia dini. Dan Iya. untuk mengenal anak itu kan harusnya pelaporannya sinkron menurut saya. Observasi dari guru TK, itu pelaporannya juga harus lanjut ke SD, ke SMP. Jadi gurunya tuh mudah mengenal anaknya waktu Dan nerima tahu rapot. cara membantunya kan. Betul. Ya, dan kemudian untuk mendapatkan data. Nah, setelah punya data diapain? Bukan ditaruh, dianalisa. Betul. Setelah dianalisa, dilakukanlah action. Apa yang harus saya tindak lanjuti dari hasil feedback ini? Kembali lagi ketika kita berbicara pelatihan guru, pengembangan diri guru, mana sih yang berdampak? Rata-rata dari pengalaman saya memberikan pelatihan sekian puluh tahun ini, yang berdampak adalah ketika pelatihan itu mampu membangkitkan self-regulasi guru. Ada pengalaman nggak Bu Deta? Ya itu dia, dari asesmen psikologi apapun sebenarnya kita harus membaca atau memapping dari siswa itu sehingga personalize lah. Artinya bahwa setiap anak itu individu yang memang punya karakteristik tertentu. Jadi saya setuju Bu bahwa dari hasil itu semua bukan kita hanya membaca, tindak lanjut dari hasil itu tuh apa gitu. Sehingga memang kan pada akhirnya sekolah harus mengembangkan potensi yang mereka punya kan. Seperti itu sih Bu.
Jadi tidak itu. buru-buru menghakimi Iya, begitu iya, kan. iya, Jadi iya. as simple as misalnya introvert extrovert gitu Iya, ya. iya, iya. Dengan kita bisa memahami bahwa anak introvert itu berpikirnya di dalam. Kalau kita bertanya ke anak introvert di kelas, sebetulnya waktu tunggunya lebih lama. Lebih Ya. lama. Jadi bukan berarti dia belum menjawab, berarti kamu nggak paham. Kemudian Iya. langsung beralih ke anak lain. Padahal anak introvert itu kasih waktu dulu, dia berpikir dulu sampai titik baru dia ngomong. Sedangkan kalau extrovert itu kan sambil ngomong sambil mikir. Iya. Sehingga proses mikirnya belum selesai. Nah, sehingga dengan pemahaman ini, pendekatan pembelajaran di kelas itu bisa lebih efektif. Ya. Jadi Ya. misalnya yang saya sarankan waktu itu, katakanlah untuk meningkatkan partisipasi aktif dari siswa yang berbeda-beda, baik introvert maupun extrovert. Bisa saja Bapak Ibu guru memberikan katakanlah stick gitu ya, seperti stick ice cream. Dalam semester ini di pelajaran saya, masing-masing anak mendapatkan 3 stick gitu. Semua harus dihabiskan. Jadi ini memberikan kesempatan untuk anak-anak yang introvert, dia tetap harus menggunakan nih, entah itu untuk bertanya, untuk berpendapat, untuk mendebat misalnya, atau apapun. Sedangkan anak yang extrovert, jadi juga belajar untuk mendengarkan temannya, tidak menguasai dia terus yang bertanya, dia ada kesempatan 3 kali gitu ya. Tapi dari pihak gurunya nggak langsung menghakimi begitu, Iya, iya, bahwa iya. yang dianggap ideal, yang jago berbicara adalah anak extrovert. Padahal extrovert introvert tidak ada hubungan dengan kemampuan komunikasi begitu. Nah, Setuju. dengan bisa mengidentifikasi siswa, ada mutual understanding, saya rasa proses pembelajaran di sekolah juga akan lebih baik ya. Betul, betul. Iya. Kembali lagi Bu Ina, ketika kita berbicara itu, kita berbicara lagi reforming the teachers. Karena apa? Ketika guru tidak teliti membaca data tentang siswanya, maka ketika dia mengajar, dia melakukan asumsi-asumsi. Dan itu sangat berbahaya. Ya. Dan ketika itu tidak pernah dilakukan, anak-anak di kelas itu ya yang bisa mengikuti pelajaran, ya hanya anak-anak ya yang dianggap bisa mengikuti pelajaran. Banyak anak di tengah ke bawah yang mungkin justru lebih brilliant. Tetapi karena diasumsikan sebagai anak yang let's say introvert, sebagai anak pasif, itu karena berdasarkan asumsi, maka dia tidak dapat kesempatan apa-apa. Itu menurut saya memberikan dampak negatif yang panjang dalam hidupnya anak. Ya, Betul. ya. Ya, ada contoh lagi Bu. Jadi misalnya profil lain ya. Misalnya ada tipe orang tuh ada yang intuitif, ada yang sensing gitu ya. Sedangkan anak intuitif itu memang pikirannya suka lompat-lompat, Iya. yang sering dianggap tidak fokus Iya, gitu. Nah, iya. tapi dalam pendekatan pembelajarannya, begitu para guru ini tahu bahwa siswanya juga ada yang intuitif, ada yang sensing gitu ya. Orang tua juga kalau bisa paham enak. Kalau enggak mereka buru-buru menganggap, oh anak saya ADHD gitu karena dia nggak fokus gitu. Iya. Nah, jadi dengan adanya pemahaman, waktu itu saya berikan contoh. Jadi waktu guru memberikan tugas, misalkan tuliskan esai tentang ini gitu ya. Anak intuitif tuh cepet banget. Dia mungkin otaknya langsung ngebayangin, oh aku mau bikin cerita orang begini. Jadi dia sudah tidak mendengarkan waktu gurunya menjelaskan detail. Jadi nanti esainya maksimal sekian ratus kata, diserahkan deadline-nya hari ini tanggal sekian. Dia nggak dengerin, tapi begitu anak ini sudah selesai berimajinasi ceritanya mau seperti apa, habis itu dia nanya, Bu, ini nanti berapa kata Bu? Nah, asumsi dari guru, kamu nggak dengerin gitu. Anak ibu negatif di kelas gitu. Nah, solusi waktu itu yang saya berikan, jadi makanya ada baiknya para guru itu detailnya siapkan di handout atau di mana. Nah, nanti untuk detailnya silakan bisa refer ke sini gitu. Itu solusi karena anaknya ada yang tipe seperti itu, memang dia melompat-lompat. Kembali lagi saya tetap mengatakan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah reforming teachers. Setuju, Bu. Mereformasi kualitas guru. Kita mapping. Jadi bukan hanya anak saja di kelas yang di mapping, tapi Indonesia punya mapping gurunya. Nggak susah. Kita jangan ngomongin nasional. Setiap daerah punya kecamatan, punya wilayah yang kecil, ada suku dinas. Pernah nggak punya data gurunya? Kecuali data dia lulus dari kampus mana?
jangan-jangan nggak punya. Ya. Jangan-jangan kemampuannya hanya diasumsikan dari IP-nya saja. Hmm. Kalau sudah IP-nya 3,7, udah dianggap otomatis dia guru yang baik. Dan kalau bicara data, Bu, nah tadi kembali lagi, nggak semua mau transparan dengan data, nggak semua mau menerima data fakta yang ada. Dan Karena kembali lagi pendidikan bukan kompetisi. Yes. Pendidikan adalah tempat mengembangkan manusia untuk hidup. Ketika melihat data, lihatlah secara murni. Hmm. Lihatlah secara terbuka bahwa oh ada bagian yang kalau itu tentang dirinya, ada bagian yang saya masih jauh dari saya bisa. Oleh sebab itu ini adalah bagian yang harus saya perbaiki. Bukan kompetisi karena membela nama baik. Saat ini rame growth mindset dan fixed mindset, kan ya itu, that's the fact of the growth mindset, right? menakutkan, tapi kita harus legowo melihat dulu fakta data yang ada saat ini kita Iya, di mana. iya. Yang paling penting adalah Progress, progresnya. iya. Kita Progress. maju atau majunya seberapa atau malah mundur gitu, jangan-jangan gitu ya. Iya, betul. Dan sekolah atau daerah dapat bertindak lebih sistematis. Yes. Betul. Karena tahu persis, oh kalau saya posisi di sini, untuk sampai di sini berarti saya harus menyusun rencana strategis agar saya bisa mencapainya dalam waktu yang tertentu yang kita punya Iya, gitu. iya. Tidak gerusak-gerusuk saja. Iya, iya, iya. Tidak sama bahwa setiap daerah dari Sabang sampai Merauke itu harus dipukul rata, harus sekian disamaratakan gitu. Karena kan berbeda-beda Iya, tadi gitu Ya, ya. pendidikan kan nggak bisa one size fits all tadi. Yes, Iya, Ibu. iya, Betul. iya, Setuju, iya. setuju. Dalam pendidikan kita harus mengidentifikasi di mana saya dan saya akan mencapai titik mana. Kemudian dari di mana saya ke titik mana, apa yang saya dapat lakukan dengan kapasitas yang saya punya. Yes. Baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Ya. Dengan begitu kita semua menjadi pembelajar sepanjang hayat. Hayat. Saya Inalim, Saya Ica Khadijah, Saya Deta. transform your your life. life.